Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, yaitu PT Oke Gas Indonesia, ingin mencoba mempresentasikan terkait tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Bagus Prabowo dalam hal ini mata kuliah kewirausahaan. Jadi adapun nama-nama yang tercantum dalam kelompok ini ada 6 orang, yaitu yang pertama Francis Manik dengan NIM sekian, yang kedua Burhanuddin Yusuf dengan NIM sekian, yang ketiga Andi Trisurat dengan NIM sekian, yang keempat Tommy Aditya dengan NIM sekian, dan kelima Mario Surya Fadliansyah dengan NIM sekian, serta yang terakhir saya sendiri Rizky Fatoni dengan NIM sekian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bawakan tugas kelompok untuk membuat model bisnis suatu perusahaan konstruksi jalan raya. Jadi konten-konten yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu pendahuluan, yang kedua itu model Canva, yang ketiga SWOT, setelah itu marketing mix, setelah itu pastel, badan hukum, dan terakhir adalah keuangan. Jadi latar belakang kenapa kami membuat tugas kelompok ini sebagai perusahaan untuk konstruksi jalan raya gitu. Jadi latar belakangnya itu PT Oke Gas ini didirikan dengan akta notaris sekian dari Hotman Paris di tanggal 12 Februari 2024 dengan akta pendirian nomor 2 yang bernama company kita itu PT Oke Gas Indonesia dan beralamat di Green Sedayu Bispak Jalan Raya Daan Mogot kilometer 18. Serta bidang usaha yang bergerak dalam perusahaan ini yaitu general kontraktor dan supplier dengan golongan menengah, itu untuk kualifikasi jasa pelaksanaan untuk konstruksi jalan raya, kecuali jalan layang, jalan biasa, kereta api, atau dan landasan pacu bandara. Jadi visi misi kita itu ingin mengelola PT Gas Indonesia ini menjadi perusahaan kontraktor dan supplier yang terbaik di Indonesia, didukung oleh sistem manajemen dan sumber daya yang efektif dan efisien. Dan juga PT Oke Gas Indonesia merupakan perusahaan kontraktor nasional yang menyediakan jasa servis yang berkualitas baik, aman, dan nyaman, serta di dalam rangka memperoleh laba yang memadai untuk pertumbuhan perusahaan ditangani oleh karyawan atau karyawati dan pemegang saham yang satu misi sehingga dalam proses pengembangan dapat berjalan terus-menerus. Jadi untuk manajemennya sendiri, yaitu dari kelompok kita sendiri, 6 orang. Yang pertama, Bapak Francis Manik, yaitu sebagai komisaris utama. Yang kedua itu Burhanuddin Yusuf sebagai komisaris 1, Andi Trisurat sebagai komisaris 2, dan juga Tommy Aditya sebagai direktur utama, Mario Surya Fadliansyah sebagai direktur 1, dan juga saya sendiri, Rizky Fatoni, sebagai direktur kedua. Oke, mungkin ini kita tidak akan menjelaskan lebih rinci terkait hal ini karena sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam bisnis model Canva dari perusahaan yang kita bangun. Jadi yang pertama itu terkait key partners. Dalam key partnersnya ada tiga item, yaitu yang pertama suppliers, yang kedua consultants, ketiga financial institution. Suppliers ini yaitu adalah orang atau suatu institusi ya, bukan institusi ya, company yang handal untuk menangani material ataupun peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk membangun jalan raya. Yang kedua, tentunya kita membutuhkan konsultan teknik dan serta konsultan lingkungan. Karena kita ingin pembangunan kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Ya setidaknya kendalanya dibuat seminim mungkin. Dan yang ketiga itu adalah financial institution. Yang dalam hal ini kita bisa mendapatkan dana itu dari bank, investor, ataupun dari fundraising. Yang kedua itu key activities. Jadi aktivitas kita ada 3 poin, yaitu project planning, construction, serta maintenance. Untuk project planning sendiri, yaitu berkaitan dengan perencanaan dan desain terperinci dari project jalan raya. Dan yang kedua itu adalah construction, pekerjaan konstruksi dan pembangunan aktual, serta pemeliharaan dan peningkatan rutin dari project yang kita kerjakan. Lanjut, kita ke key resource, yaitu ada 3 juga poinnya, yaitu skilled labor,
skilled labor, yang kedua machinery, dan yang ketiga teknologi. Untuk skilled labor kita pastinya membutuhkan pekerja konstruksi dan insinyur yang berpengalaman karena kita ingin minimalisir yang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan kita. Dan yang kedua, tentu peralatan konstruksi yang canggih, yang memadai, sehingga dapat membantu dalam proyek pembangunan jalan raya ini. Serta teknologi dan perangkat lunak yang sangat mumpuni dalam manajemen proyek dan juga konstruksi yang cerdas. Untuk value proposition sendiri, yaitu ada 3 juga, terkait quality and safety, sustainability, dan innovation. Untuk quality and safety, kita membutuhkan suatu standar konstruksi yang sangat tinggi, sehingga menjamin keamanan dan ketahanan dari struktur yang kita buat dalam membangun jalan raya. Untuk sustainability sendiri, yaitu penggunaan bahan dan yang praktis serta ramah lingkungan, tidak membuat karbon emisi yang sangat buruk bagi lingkungan serta mencemar lingkungan. Dan yang ketiga yaitu inovasi penerapan teknologi cerdas untuk konstruksi dan pemeliharaan yang efisien. Lanjut ke bagian customer relationship. Jadi kita ada 3 juga. Yang pertama itu long term contract, yang kedua customer support, dan yang ketiga feedback mechanism. Untuk long term contract ini lebih ke membangun sebuah kontrak dalam jangka panjang. Jadi kita ingin sebuah kontrak itu tidak hanya dalam jangka pendek, jadi ada berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Untuk customer support sendiri yaitu memberikan layanan serta dukungan pelanggan yang sangat baik. Yang ketiga itu adalah feedback mechanism. Jadi kita mengumpulkan feedback atau menindaklanjuti umpan balik pelanggan secara berkala. Dan tentunya hal-hal ini dapat menunjang perusahaan kita menjadi lebih baik dan juga berpengalaman dari kejadian yang sebelum-sebelumnya serta feedback dari customer. Untuk distribution channels yaitu ada 3 juga, direct sales, partnership, dan juga marketing. Untuk direct sales sendiri kita menawarkan kontrak langsung kepada pemerintah karena pembangunan jalan raya ini yang pasti pemerintah itu bukan wajib ya, pasti mereka akan masuk dalam lingkungan ini. Dan yang kedua itu partnership, kolaborasi dengan perusahaan konstruksi serta pemasok lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah konferensi online atau seperti pertemuan online terkait acara-acara industri ataupun networking yang berkaitan dengan konstruksi jalan raya ini. Untuk customer segments yaitu government agencies, private sector, dan local communities. Untuk government agencies itu kita bisa mengkontrak untuk membangun pemeliharaan jalan raya, yaitu untuk pemerintah. Untuk private sector kita bisa kemitraan dengan perusahaan swasta untuk proyek infrastruktur. Jadi tidak hanya BUMN yang akan kita kaitkan dalam hal ini. Jadi perusahaan swasta pun juga kita sangat welcome. Kita mau menggait mereka untuk proyek ini. Dan juga local communities, proyek yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan meningkatkan konektivitas dan juga mobilitas. Untuk cost structure sendiri kita ada 3 juga, yaitu material, yang tentunya pasti berkaitan dengan biaya bahan bangunan. Dan yang kedua itu adalah labor. Labor itu terkait upah untuk kerja dan teknisi handal kita. Yang ketiga itu ada overhead, jadi biaya administrasi, operasional, dan lain-lain. Untuk revenue stream sendiri kita ada 3 juga yang kita gunakan dalam hal ini. Yang pertama project kontrak, jadi pendapatan pemasukan kita dari setiap proyek konstruksi. Yang kedua adalah maintenance service. Jadi seperti yang saya sebutkan, yang kami sebutkan sebelumnya di long term contract. Jadi kontrak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, jadi bisa jangka panjang juga berkelanjutan untuk masa depan. Dan yang ketiga yaitu teknologi updates, yang pastinya setiap tahun, mungkin setiap bulan atau setiap tahun kita selalu mengupdate teknologi kita supaya tidak ketinggalan zaman dan juga dapat bersaing dengan pesaing kita dalam bisnis ini. Kira-kira itu bisnis model Canva yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats yang akan dibawakan oleh Tommy. Kepada Tommy, kami persilakan.
saya akan menjelaskan tentang SWOT dari bisnis konstruksi jalan umum. Yang pertama ada strength. Strength itu atau strength atau kekuatan. Pertama ada permintaan stabil dan terus berkembang seiring jalan pembangunan infrastruktur. Kedua ada pengalaman dan keahlian dalam proyek konstruksi besar. Yang ketiga dapat mengakses proyek pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur. Terus selanjutnya ada di sisi weakness-nya atau kekurangannya, yaitu pertama ketergantungan pada proyek pemerintah yang bisa terpengaruh terhadap anggaran. Yang kedua yaitu proses perizinan yang rumit dan regulasi yang ketat. Yang ketiga adalah biaya operasional yang tinggi dan tantangan dalam pengelolaan sumber dayanya. Oke, lanjut terus dari sisi opportunities atau peluang. Peluang pertama yaitu pertumbuhan urbanisasi dan kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Lalu peningkatan proyek pengembangan jalan tol, jalan raya, dan transportasi publik. Yang ketiga yaitu teknologi baru dalam konstruksi yang dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya dari sisi trade ya, atau eh, apa resiko yang akan terjadi, itu pertama ada fluktuasi harga bahan baku dan material konstruksi seperti bahan baku besi, terus pembesian yang selalu ikutin kurs dolar. Terus kedua ada persaingan yang ketat dari perusahaan lain. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi proyek infrastruktur. Oke, itu merupakan SWOT yang dibawakan oleh Tommy. Terima kasih Tommy. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan marketing mix, dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Francis Manik. Kepada Mas Francis, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk marketing mix dari PT Oke Gas Indonesia, di mana dalam marketing mix ini ada 7, 7 poin untuk proyek pekerjaan jalan dengan bidang jalan aspal, jalan beton, dan juga jalan paving. Eh, Berfokus pada pelanggan, marketing mix ini bertujuan untuk berfokus pada pelanggan yang membutuhkan layanan jasa pembangunan yang membutuhkan jasa perbaikan pembangunan yang bertujuan jangka panjang dengan komunikasi, salah satunya adalah pemeliharaan tersebut. Untuk poin pertama adalah yang paling prioritas adalah SDM ataupun people, sumber daya manusianya. Di sini untuk PT Oke Gas Indonesia memfokuskan untuk sumber daya manusianya yang profesional dan berketerampilan serta berpengalaman. Pada umumnya sumber daya manusia diawali dengan struktur paling atas adalah komisaris atau penasehat, direktur, tenaga ahli, tenaga terampil yang berpengalaman dan juga memperkerjakan pekerja disabilitas. Poin yang kedua adalah tempat ataupun place, di mana tempat ini sangat dan memperhatikan lingkungan sekitar, yang juga memperhatikan lokasinya. Yang pertama untuk lokasi kantor, lokasi gudang ataupun warehouse, begitu juga dengan the restricted, bila kemungkinan adalah juga alamat ataupun kantor cabang. Yang ketiga, aspek proses ataupun aktivitas, di mana aktivitas ini memperhatikan K3 yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Poin pertama, melakukan aktivitasnya melakukan tender proyek pemerintah ataupun swasta secara online maupun secara langsung ataupun bertatap muka. Yang poin yang kedua, mengerjakan proyek. Yang ketiga, pengurusan legalitas ataupun bisa dikatakan administrasi kantor, pengurusan administrasi kantor tadi, melakukan evaluasi dan juga melakukan riset. Poin yang keempat adalah produk ataupun jasa
produk ataupun jasa dalam hal pekerjaan jalan ini spesialisnya adalah jalan aspal ataupun jalan yang disebut jalan perkerasan kaku. Yang kedua, jalan beton ataupun perkerasan konstruksi jalan aspal itu termasuk jenis perkerasan lentur. Yang kedua, perkerasan jalan beton yang disebut juga jenis perkerasan kaku, dan juga jalan perkerasan paving. Yang poin yang kelima, dari segi harga, PT Gas Indonesia memperhatikan ataupun melangkah dari pertimbangan adalah harga bersaing. Sesuai harga tersebut juga memperhatikan kualitas permintaan pelanggan sesuai dengan lokasi ataupun jenis konstruksi yang sesuai dengan di tempat yang akan dilakukan pembangunan, dan juga dapat bernegosiasi. Dan juga poin yang ke-6 adalah physical evidence ataupun bukti fisik. Bukti fisik ataupun hasil pekerjaan kualitasnya memperhatikan SNI ataupun referensi-referensi dari pengalaman yang sudah dikerjakan. Presentasi awal akan menentukan ataupun mengharapkan hasil dari suatu hasil pekerjaan dari pekerjaan yang sudah direncanakan. Untuk poin ke-7 adalah melakukan penayangan melalui e-commerce serta membuat penyajian tawaran yang menarik ataupun cara pemeliharaan yang mudah serta masa pemeliharaan yang cukup dalam teknis yang ditentukan. Sesuai dengan jenis dan lokasi dapat bernegosiasi juga. Dengan tadi yang telah dijelaskan untuk harga, jadi promosi juga kita di sini untuk dapat menyesuaikan dengan lokasi dengan harga tersebut. Poin tersebut juga kita memperhatikan sistem SOP ataupun sistem komunikasi dan juga komplain terhadap pekerjaan kita dapat juga untuk direspon dengan cepat. Di mana terakhir kita mengedepankan kepuasan pelanggan ataupun klien yang bertujuan demikian. Demikian untuk penjelasan marketing mix dari suatu perusahaan yang disebut dengan marketing ataupun juga harapan dari suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Andi Trisudadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PESTEL. Analisis PESTEL untuk bisnis konstruksi jalan raya berfokus pada perusahaan yang menawarkan layanan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan raya dengan teknologi modern seperti penggunaan aspal polimer, teknik konstruksi cepat, dan solusi ramah lingkungan. Untuk P, yaitu politikal. Untuk politikal kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah sering mengeluarkan proyek infrastruktur jalan dalam anggaran nasional. Kemudian untuk perizinan, proses perizinan untuk konstruksi jalan raya memerlukan waktu dan yang mematuhi banyak regulasi. Kemudian untuk dukungan subsidi, beberapa proyek mendapatkan insentif atau subsidi dari pemerintah. Untuk ekonomi, efek lingkungannya adalah pembangunan jalan dapat merusak ekosistem lokal. Kemudian solusi hijau, fokus pada bahan daur ulang dan metode konstruksi minim emisi. Kemudian kondisi geografis, pemilihan rute dan minim resiko longsor atau banjir. Kemudian untuk sosial, mobilitas masyarakat. Dalam mobilitas masyarakat, jalan raya mempercepat transportasi dan meningkatkan aksesibilitas penduduk.
Kemudian untuk retensi masyarakat lokal adalah proyek dapat menghadapi penolakan jika mempengaruhi area pemukiman. Kemudian untuk keamanan jalan, tuntutan untuk membangun jalan dengan standar keselamatan yang sangat tinggi. Kemudian untuk teknologi, dalam inovasi material, penggunaan aspal ramah lingkungan dan beton berkinerja tinggi. Kemudian dalam teknologi mesin otomasi untuk efisiensi dan akurasi dalam konstruksi. Kemudian untuk sistem pemantauan, drone, dan sensor untuk mengawasi proyek dan kualitas proyek. Kemudian untuk environmentalnya atau lingkungan, dalam pertumbuhan ekonomi, berikut adalah pembangunan jalan sering meningkat saat ekonomi negara sedang berkembang. Kemudian untuk pendanaan proyek bergantung pada anggaran pemerintah, investasi swasta atau skema kerjasama atau PPP. Kemudian dalam harga material, kenaikan harga bahan baku seperti aspal, beton, dan lain-lain mempengaruhi biaya proyek. Kemudian L, yaitu legal atau hukum. Dalam kepatuhan legal atau hukum dapat mempengaruhi standar konstruksi dan keselamatan yang berlaku. Kemudian dalam konstruksi proyek, sengketa dalam kontrak dapat menjadi tantangan hukum. Kemudian K untuk kompensasi lahan atau pembebasan lahan, proyek sering melibatkan pembebasan lahan dengan prosedur hukum yang sangat kompleks. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila tunggu budaya, wassalamualaikum. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang Badan Hukum Jasa Konstruksi. Yang pertama di sini ada identitas pemilik. Yang pertama komisaris utama yaitu Bapak Francis Manik. Yang selanjutnya ada komisaris 1 Bapak Burhanuddin Yusuf, komisaris 2 Bapak Andi Trisrat. Terus direktur utama yaitu Bapak Tommy Aditya, direktur 1 sendiri Mario Surya Fadliansyah, dan direktur 2 ada Bapak Rizky Fahtoni. Lalu yang kedua ada akta pendirian atau badan usaha. Yang ketiga surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat ada keterangan pengadilan negeri setempat. Kelima domisili badan usaha. Yang keenam yaitu surat keterangan terdaftar SKT pajak. Yang ketujuh surat keterangan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedelapan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ke-9 nomor rekening badan usaha. Yang 10 nomor induk berusaha atau NIB. Lalu 11 sertifikat badan usaha atau SBU. Yang ke-12 ada surat izin usaha jasa konstruksi. 13 sertifikat BPJS ketenagakerjaan badan usaha. Yang 14 Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin. Lalu di sini ada penutupan. Ya, jadi penutupan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan untuk pendirian badan hukum perusahaan jasa konstruksi ini telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut menurut hukum semua informasi di atas adalah benar dan sah menurut hukum. Selanjutnya ada finance keuangan yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Bapak Burhanuddin Yusuf. Kami persilakan. Ya, untuk keuangan bisa ini dulu. Nah, laporan keuangan proyek pembangunan jalan raya. Judul proyek Jalan Raya Kartini. Lokasi proyek Jakarta Selatan.
periode laporan 3 Maret 2024 sampai 7 Agustus 2024. Tanggal laporan 5 Januari 2024. Manajemen proyek Francisco Manik ST, disusun oleh Jenderal Polisi Suecipto Ringkasan keuangan. Total anggaran proyek 129 miliar. Rincian anggaran besar 90 miliar 600 juta. Desain dan perencanaan 100 juta. Biaya konstruksi 40 miliar. Biaya tenaga kerja dan material 30 miliar. Biaya plester biaya peralatan 20 miliar. Kepatuhan lingkungan dan regulasi 500 juta. Nah, untuk sumber pembiayaan ada 4. Yang pertama, hibah pemerintah 60 miliar. Pinjaman dan pembiayaan 19 miliar. Investasi swasta 10 miliar. Sumber pembiayaan lain 40 miliar. Sekian dari saya untuk keuangan. Oke, terima kasih kepada kelompok 10 Oke Gas Indonesia yang dari Mas Francis, Manik, terus Tommy, Rio, Burhanuddin, Andi, serta dari saya. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam presentasi tugas kelompok kali ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh.